Ya, selamat siang, Tanggang. Ya, selamat siang. Baik, agamanya Kristen ya. Ya, Kristen. Kristen aja Silakan, Pak. silakan Gurunda. Allahu Akbar. Jadi Kristen itu kan menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul, Bang? Enggak. Oh, jadi sudah pensiun. Yesusnya udah pensiun, enggak Tuhan lagi. Enggak. Hah? Gimana ini? Katanya Yesus terkutuk di atas pohon dan itu Anda sembah. Itu kan menurut congormu aja. Lalu yang di dalam Galatia 3:13 itu siapa, Bang? Memang apa katanya Galatia 13? Oh, belajar dulu baru ngomong. Makanya aku nanya kau cuma. Di situ dikatakan Yesus terkutuk karena Kristen. Gitu loh. Baca dulu, Nggak Bang, bisa dibaca. baca apa nggak bisa baca maksud aku? Katanya kamu Bacanya. udah. Iya, bacalah di situ. Mana ada ditulis itu Kristen? Loh, lalu siapa yang ditebus Yesus di pohon? Kalau bukan Kristen? Kami Kucing. umatnya. Ya itulah Kristen lah itu. Oh. Kau tahu udah arti Kristen itu? Ya tahulah. Apa artinya? Krisis moneter. Udah kamu mau buat musim ini? Kenapa kau ketawa? Pertanyaan saya, betulkah yang kau sembah itu makhluk terkutuk? Aku bilang kan enggak. Lalu yang terkutuk di pohon itu siapa? Nenekmu. Oh, jadi kau nyembah nenek saya mulai sekarang, mulai. Iya. Oh, Nah, Bos. la, tucin. Penyembah nenek-nenek ternyata. Tujuan saya itu sebenarnya ingin mencerdaskan anak bangsa loh, bukan menertawakan anak bangsa. Tapi makanya jangan membuat saya menjadi tergelitik gitu loh. Saya ini bertanya serius. Al-Quran mengatakan wa iya do'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah iblis yang terkutuk. Itu kitab saya mengatakan. Nah sekarang membuktikan sebagai saudara saya penasaran, betulkah yang kau sembah itu makhluk terkutuk? Maka muncul pertanyaan, betulkah Yesus yang dikutuk di atas tiang salib yang kau sembah itu? Jawab Budi, silakan. Subeda. Hei, Subeda, jawab. Iya, Bang. Ah, udah aku bilang enggak. Bukan Ayu, Gurunda. Aku mau tanya kau ini Juma, kau ini Kristen enggak? Tapi kamu sok hebat belajar Alkitab. Kira-kira logika otak kau itu nyambung enggak? Lah, nyambung lah. Kristen Nyambungnya itu dari mana? memahami Bible nggak Kristen ini? Kutanya dulu. Aku Apa yang paham. dipahami oleh Kristen tentang Bible? Aku paham Juma. Kalau kamu paham, yang terkutuk di atas pohon itu siapa? Makanya kalau kau baca itu itu. Juma, kalau A bilang B, nggak ada di atas pohon. Loh, Yang di atas pohon lalu? itu cuma nenekmu lagi manjat kelapa. Di situ dikatakan kata sulon. Digantung di atas pohon. Sulon itu pohon. Gak Gimana usah sih? lah kau berbahasa-bahasa gini, kau tunjukkan ayat. Salib itu bahasa Arab. Lucu ente. Ente yang lucu. Loh, salib itu bahasa Arab, Bong. Kita pun dari jadi- Yunani diterjemahkan ke Indonesia. Yunaninya sulon, Indonesianya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu betul. Menurut otakmu iya itu betul. Menurut Alkitab Oh saya iya itu dong, tidak harus betul. menurut otak saya dong. Masa menurut Ya, otakku saya yang juga cupu itu dong, nggak harus menurut boleh. otak saya dong. Mana mungkin? Sekarang bahasa Yunani terkutuklah di atas tiang salib itu. Salib di situ bahasa Yunaninya apa? Saya nggak butuh bahasa Yunani Juma. Saya Katanya orang tadi Indonesia. kamu paham Bible. Katanya Saya tadi paham Bible. Tapi saya paham Bible saya bahasa Oke, Indonesia udah. karena saya Kalau orang kamu Indonesia. paham sulon dalam bahasa Indonesia Saya tidak artinya butuh apa? zulon Juma. Saya tidak butuh zulon. Nenekmu aja kau ajari zulon. Allahu Kenapa kau Akbar. ketawa? Subeda. Sudah ku bilang Muslim. samamu, saya paham Bible. Di situ tertulis, terkutuklah orang yang mati Terkutuklah digantung nenek di si Ju. atas sulon.
Nah, sulon ini apa? Sulon bahasa Indonesianya pohon. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Gitu. Sok ke Islam-Islaman lunro. Tak ada kata salib di Bible, tak ada. Bible itu sulon. Sulon artinya pohon. Berarti Tuhanmu digantung di atas pohon. Sekarang tinggal kau cari pohon apa. Siapa tahu pohon toge. Siksa kalian kan, siksa kan? Ya siksalah. Wong kalian beragama, polanya bukan akal, bukan ilmu. Berhadapan dengan kami di sini apologet Islam yang harus kaidahnya ilmu, nggak boleh tidak. Nggak boleh. Sakit hati kalian kan? Nah, sakit lah. Tapi jujur saya katakan bahwa kehadiran kami sebagai apologet Islam itu wujud rahmat untuk kalian. Jangan Anda balik membenci. Bang Suma ini penghujat. Jangan. Saya ini rahmat untuk kalian. Dari mana lagi yang akan mengajarkan kalian Bible dengan jujur, tanpa tendensi perpuluhan, kalau bukan dari kami? Kenapa bisa dari kami? Karena kami diperintahkan belajar. Iqra, 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 iqra. Jangan salahkan kami. Karena cakupan daripada keislaman adalah belajar, belajar, belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu Islam. Jangan kau katakan saya membenci. Kalau saya benci, saya biarkan aja kau mati menyembah makhluk terkutuk. Karena saya sayang. Makanya saya sampaikan. Berhentilah. Minimal dengarkanlah. Begitu. Minimal renungkanlah. Jangan kau bilang penghujat, penista, bla 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 segala macam. Jangan. Siapa yang akan mengajarin kamu gratis? Kira-kira. Harusnya Anda tuh bangga. Ada sosok apologet Islam Indonesia yang kemudian dengan rajinnya melakukan pembekalan iman kepada orang-orang Kristen dengan materi yang digunakan adalah Bible itu sendiri. Tugas Anda tinggal membaca, menelaah, meneliti, membenarkan, menyalahkan. Ini benar alasannya, ini benar, ini salah alasannya. Kita diskusikan gitu loh. Begitu juga Al-Quran. Tapi benar enggak kalian itu pantas untuk membahas Quran? Benar tidak? Punya kapasitas kagak? Kan begitu. Ibarat untuk menjadi seorang apa nih istilahnya nih? TNI misalnya. Tidak bisa hanya dengan menggunakan seragam langsung, enggak. Harus daftar, harus sekolah, harus punya ijazah, punya keahlian luar dalam, ya, lulus tes, sudah pendidikan, dilantik, diberikan ijazah, baru bisa menjadi TNI. Nah, Anda ingin menyamai TNI, tidak bisa dengan hanya membeli seragam TNI di koperasi, nggak bisa. Anda harus mulai dari nol. Dengan kata lain, seibarat Al-Quran itu TNI, untuk memahami Al-Quran Anda harus dari nol. Jangan Anda beli seragam di Gramedia, habis itu Anda pakai, oh ini loh Al-Quran itu nggak bisa, kayak si kiamat, tak boleh. Lalu bagaimana dengan Bang Suma? Bang Suma juga harus sekolah dong. Sekolah apa? STT dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Setelah STT, apalagi disiplin ilmunya apa yang harus saya kuasai untuk bisa mengambil Bible? Cuman satu kan? Apa itu? Roh halus. Kamu harus punya roh halus. Yang kalian nebeng-nebeng di Al-Quran, Roh Kudus. Enak kali mulut ngomong harus punya Roh Kudus. Padahal di situ Holy Ghost. Apa artinya itu? Apa itu artinya? Ada yang tahu? Hantu suci atau hantu murni. Iya kan? Itu aja syaratnya kan? Lalu ketika orang-orang ini menjelaskan begini, apa endingnya? Pungut. Kan gitu endingnya, pungut. Nah, sedangkan kita di sini memberikan pengajaran gratis tanpa pungut. Gitu, bro.
Oke, dilanjut teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pasien lagi baru saya ngomong. Silakan. Oh, siap Gurunda. Paham? Ham? Nehi, paham? Just selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya asalnya dari Ambon, tapi saya belajar Bibel. Saya sangat senang dengar apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Dan itu yang tadi yang Bang Juma ucapkan yang silon ke apa? Sulon. Sulon ya, itu. Nah, itu makanya saya lagi mencari, ternyata itu. Makasih Bang Juma, biar saya berdebat lagi ntar sama Oten. Iya. Iya. Semangat. Kibarkan semangatmu, Saya mau saudara. lawan Agatha Bang Juma. Alamak, itu nggak perlu belajar kalau itu. Dia belum tahu Apalagi siapa yang perempuan dia itu? belum tahu sama Agatha, saya. siapa Bang lagi Juma. satu yang pakai Kasih Bang Juma saya turun jilbab dulu. itu? Ya bang, ya bang. Siapa Iya. namanya? Hah? Mikana. Oh, apalagi yang itu? Lina Wijaya. Itu bisa sambil tidur nyenyak, pulas mimpi lagi renang lawan dia itu nggak ada ilmunya itu cuma doktrin, betul-betul doktrin tuh. Makanya dia itu nggak mau berdebat, dia itu cuman pemahaman Bible aja, doktrin, penyampaian doktrin, bahasa mereka penginjilan. Iya, Gimana kalau yang lain turun semua? Ngapain harus turun? Ente siapa rupanya? Di sini mereka ngapain kalau kita berdua? Oh, ini komalnya mereka. Buat pesora Kamu kan? dan saya adalah tamu di sini, oke? Iya, Mereka maksudku Dalbo. oke. Gini Dalbo. Ya sudah, Dalbo, kau kan sudah. host. Ayo. Kau kan host Temanya Dalbo. silakan. Kamu bahas Gimana apa? kalau kau jadi Yang moderator? paling kamu saya kuasai, sama Juma silakan. berdua gimana? Iya, sudahlah. iya, Kau iya. jangan usah banyak cerita. Materi yang paling kamu kuasai sampainya kau menyembah makhluk Materi kita itu terkutuk. cuman Silakan. materi kita cuman satu, materi Apa kita tuh? nggak Apa ada tuh? yang lebih daripada itu. Materi kita biar tidak debat kusir, bagaimana saya akan buktikan kepada kamu bahwa Quran tidak lain adalah sebuah jiplakan dari Bible yang keliru. Oke. Itu dua arah. Baik. Satu arah aja. Al-Quran aja yang kita Dua bahas. arah itu, dua arah itu. Enggak Jangan satu arah aja. Kita bahas Al-Quran aja. Ngapain bahas Biblemu? Kau kan ahli Al-Quran. Kita biar tidak saya tidak akan tidak membahas nanti. Biblemu kalau sama Edis. Nggak mungkin. Edis kan orang paling takut dibahas takut tentang Bible. kamu. Loh. Kau Saya seranglah mengatakan Bibleku. kita bahas Sudah Al-Quran kusuruh kau aja. serang Bibleku. Masa tidak mampu? Enggak. Saya enggak. Langsung nyerah enggak. dia. Tidak mampu Saya dia, enggak tahu. saudara. Saya enggak tahu. Kalau Edis itu Ini, ternyata berani dibahas kau kan Bible. sering bilang, kau kan sering bilang bahwasanya Lukas itu kitab wartawan. Enggak usah. betul? Enggak Nah, gimana usah kalau kita aku bahas itu, buktikan? enggak usah. Kita bahas Al-Quran aja. Udah Oke, main yang lain diam ini ya. nih. Oke. Udah nggak fair ini, main bisukan. Oke. Nggak bisa kayak gini diskusi. Dengar. Jangan di mute. Dengarkan, tema kita adalah Edis menuduh. Tema kita adalah bahwasanya Quran menjiplak kitab wartawan Oke. Lukas. Gimana? Oke, baik. Iya. Oke, sekarang ya. Saya mulai. Yang lain turun dulu lah. Ngapain di sini yang lain kalau kita berdua? Jangan di mute. Jangan ada yang memute. Gini aja, kalau kau ke channel Ini saya nanti di gimana? framing. Kalau kita tukang mute, biarkan aja Kalau dia kau ngomong. ke channel saya gimana? Astagfirullahaladzim. Berani nggak? Siapa yang main mute ini? Nggak Saya ada turun yang kalau mute. dia di mute. Nggak ada yang Bisa mute, di Bang mute Juma. terus berkali-kali Saya saya turun, di dia di mute, mute. Saya berkali-kali turun saya kalau dibisukan. dia di mute. Kenapa? Saya turun. Dengarkan semua. Nggak ada yang nge-mute. Main Nggak ada yang bisu-bisukan mute, kalian Bang ini. Juma. Berarti dia sendiri yang mute dirinya gitu. Kurun Saya di sini. dibisukan ini siapa Berarti yang dia sendiri yang bisukan mute saya? dirinya. Iya, benar Kurun. Banyakan Kita alasan. moderator Saya dibisukan. Bang Juma. Oh gitu. Berarti dia sendiri yang mute Kenapa saya di- dirinya. Iya. Tidak ada Sekarang yang memute. temamu Tidak ada. adalah Edis menuduh Al-Quran menciplak kitab Lukas. Betul? Iya, ayo. Gimana? Oke. Yang lain turun dong. Oke, sekarang kamu bernarasi, buktikan kepada kami umat Islam. Iya, ada yang lain upaya- turun. Kenapa yang di sini nanti jadi pesorak mereka? Gimana Dalbo? Dengarkan. Kita biar serius Dalbo. Kau Saya kasih moderator. waktu 5 Kau menit. moderator. Sekarang gimana? Yang Aduh, lain gimana turun nih? karena nggak ada Gimana gunanya nih, mereka di teman-teman? sini.
Gimana? temanya cuma satu arah loh, cuma Al-Quran loh dibahas. Oke? Jul, Sekarang ku beri kamu kau narasikan peluang sebesar-besarnya untuk narasikan 5 membuktikan menit. bahwa Bible itu salah. Ayo. Enggak. Al-Quran aja. Coba Dia kamu nggak narasikan. berani dia membuktikan karena dia tidak akan Coba mampu. kamu narasikan Karena dia sekarang tidak 5 akan menit sanggup lamanya ke untuk depan menunjukkan di mana kesalahan bahasan dari Injil pembuktian Lukas. bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan penjiplakan terhadap kitab Lukas. Nah, di sini kapan aja, di sini aja terjadi? kau udah nggak sekolah. Di Itu sini saja kapan kau sudah tidak terjadi? sekolah. Itu kapan Siapa yang terjadi? bilang? Sebentar, siapa yang bilang bahwasanya Muhammad siapa yang menjiplak? melihat Rasulullah menjiplak? Pada kapan itu terjadi? Di mana kejadiannya? Udah, sekarang gimana? Dan Diatur waktunya gimana? Apa materi-materi yang diambil Al-Quran dari Lukas? Harus Anda buktikan. Anda Ayo, menuduh kita kan? buktikan. Anda Ayo. menuduh. Anda Iya. menuduh bahwa Al-Quran itu menciplak kitab Lukas. Iya, Siapa betul. yang menciplak? Kapan? Orangnya sebutkan. Silakan. Saya tunggu. Orangnya penulis Quran itulah gimana? Siapa? Penulis Quran tidak diketahui. Iya, siapa yang menciplak kitab Penulis Lukas Quran itu tidak siapa? diketahui gimana sih kamu? Siapa? Loh, tidak diketahui siapa tapi kamu yang bilang menuduh. penulis Quran tidak diketahui? Teman-teman, dia menuduh tapi dia nggak tahu. Penulis Quran itu memang tidak diketahui gimana? Dia menuduh Al-Quran menciplak Siapa kitab penulis Lukas. Quran menurut Quran? Siapa pelakunya? Enggak, Siapa pelakunya penulis yang menciplak Quran itu? menurut Quran itu siapa? Penulis Quran menurut Quran Siapa siapa? yang melakukan Kau ciplakan jawab dulu, itu kau jawab siapa? dulu. Siapa Itu kapan penulis Quran terjadi? menurut Quran? Silakan, Siapa kita penulis tunggu ya, Quran menurut Quran? teman-teman. Siapa penulis Al-Quran menurut Al-Quran siapa? Said salah satunya. Mana ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Said salah satu surat penulisnya. berapa Sekarang kau tunjukkan. ayat berapa Sekarang yang kau tunjukkan menunjukkan atau buktimu. yang mengatakan Said menciplak Lukas. Sudah main mute, main bisukan. Ayo, kita Sudah tunggu main ya. bisukan, kita tunggu sudah ya. main bisukan. Di Udah, mana sekarang gini. kemudian Tunjukkan kepada saya kitab bahwasanya Lukas. Zaid adalah penulis Quran. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Zaid adalah penulis Quran. Di Quran surat berapa ayat berapa? Husu Al-Quran min arba'ah. Itu Mana? kata Ayat Rasulullah. berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Terima Al-Quran dari keempat Surat sahabatku. berapa? Ayat berapa? Salah satunya adalah Surat Said. berapa? Ayat berapa? Sekarang Surat kamu menuduh- berapa ayat berapa? Kamu Surat menuduh berapa? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Surat berapa Buktikan ayat tuduhanmu berapa? itu. Surat berapa Buktikan ayat berapa? tuduhanmu. Surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Zaid tuduhanmu. adalah penulis Quran? Surat berapa? Buktikan tuduhanmu. Kau nggak jawab. Untuk apa? Dia menuduh, kan? Kenapa Dia kau nanya menuduh, kan? kepada saya siapa yang menjiplak sedangkan penulis Quran itu tidak dikenal? Ya kan menuduh. Kalau saya menuduh kan jelas nih, misalnya Paulus menciplak ulangan. Saya buktikan. Di mana tertulis? apa Di dalam hubungannya dengan Galatia Quranmu? 3, Apa hubungannya nomor dengan 13. Quranmu? Ya kan? Yang saya tanyakan sama kamu terbukti kan? adalah Terbukti. di mana Kalau saya di dalam menuduh, Bible, saya di mana buktikan. di dalam Quran bahwasanya Kalau saya Zaid itu menuduh, penulis Saya Quran? buktikan. Contoh. Iya, di dalam Quran di mana Paulus Bible menciplak Zaid itu kitab penulis ulangan. Saya buktikan. Di mana itu tertulis? Bisukan, oke, saya Di permisi Galatia kalau main 3, bisu-bisukan. nomor 13. Saya permisi, Nah, main sekarang, bisu-bisukan. kamu menuduh Al-Quran menciplak Lukas. Ayo, tunjukkan. Siapa yang menciplak kitab Lukas itu? Harus kau buktikan dong. Harus dong. Ini satu arah aja loh. Al-Quran aja kita bahas. Mencrep. Masakan saya tanya bahwa salah satu sahabat Rasul yang menulis Al-Quran adalah Said. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Loh. Harusnya kamu yang menunjukkan. Begini loh bang. Al-Quran itu dituliskan oleh Said. Ini buktinya. Said mengutip dari kitab Lukas pada tanggal sekian, hari ini, tahun sekian, dibuktikan oleh ini, bla 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 bla. Lalu disadur masuk ke dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Itu baru bukti. Kalau cuma datang, inilah aku dua arah loh, membuktikan Al-Quran itu menciplak Lukas loh. Saya bisa membuktikan loh. Dasar manusia lagi bete. Jago katanya, jago, paling hebat katanya. Ini saya sudah minta satu arah, bahas Islam aja, bahas Al-Quran aja, mencret dia. Saya nggak butuh bahas Bible di hadapan kamu. Karena Bible itu bagimu surat kabar sendiri kan.
Kau berbicara mengenai Lukas menulis firman Tuhan itu mustahil. Nanti kau muntah darah. Bahas Al-Quran aja sesuai dengan tuduhanmu. Al-Quran mencipta kitab Lukas. Nah, kan gitu. Harus kau berikan data-data dong. Pada hari ini tanggal sekian Said atau penulis Al-Quran bernama ini menuliskan di dalam surah ayat ini mengambil dari Lukas, kitab Lukas. Nah, kita minta bukti. Siapa di antara sahabat Rasulullah yang pernah membaca kitab Lukas? Aduh, parah. Yesus aja tidak pernah membaca kitab Lukas. Yohanes tidak pernah baca kitab Lukas. Matius tidak pernah membaca kitab Lukas. Paulus bahkan tidak pernah membaca kitab Lukas. Lo kok tuduhnya kepada sahabat Rasulullah membaca kitab Lukas? Parah. Kalau saya menuduh Paulus mengutip, ya, menciplak ulangan. Nah, saya buktikan di mana Paulus mengambil itu. Banyak. Misalnya 1 Korintus 1 nomor 19 katanya, atau di dalam Galatia 3 nomor 13 katanya. Kita buktikan datanya. Nah, itu baru betul. Edis, kamu salah orang. Kamu mau kibulin umat Islam, tidak bisa. Umat Islam itu umat yang terpelajar dengan kitab sucinya. Dan seperti kalian membaca dalam bentuk ori teks aja kalian nggak bisa, memalukan. Oke, silakan teman. Saya lanjutkan, saya masih renang ini, silakan. Lanjut. Siap, Gurunda. Cuman anehnya begini. Dia mengatakan Licik di loh. mute. Padahal tidak ada Iya, yang mute loh. Nah, itu Licik, Kami tadi. mengikuti arahan Bang Suma. Jangan di Betul. mute. Tidak ada yang mute. Tapi dia mute sendiri supaya Lucu. ada alasan lari. Dibilangnya Fitnah kita loh. dibilangnya di kick lo, padahal nggak ada di kick, dia yang turun sendiri. Ih, licik kali lah itu orang. Kudis. Coba kita ini keder. Badar, selamat sore. Badar, selamat sore. Bang Der, tolong dibuka moodnya Bang Der.